kontur ITERA ya. RA, RB, RC 2024 nah itu ya. Kan. Udah ya, nanti semuanya kesimpan ke sana ya, nyimpannya di sini nanti. Oke. Software tambang. Nah, nyimpannya ke sini nanti. Nah, ini filenya peta kontur ITERA RA RB RC 2024 ya. Oke. Nah, ini layer gitu ya, sama seperti yang software sebelumnya. Ada di sini menu bar ya. Di mana menu bar ini menyediakan tools-tools yang ada di sini ya. Kalau kalian mau mempersingkatnya, kalian bisa klik kanan ya, centang aja mana mau yang di apa namanya itu dimunculkan. Gitu. Ini kan muncul seperti ini. Gitu ya. Di sini banyak sekali tools yang bisa dimunculkan. Nah, penting juga nanti namanya georeferencing ya. Sama seperti yang kita lakukan kemarin. Kalau di bahasanya global mapper, dia rectified. Kalau di sini georeferencing namanya ya. Oke, nah yang pertama apa yang kita lakukan gitu ya? Kita lakukan untuk memasukkan data-data yang mungkin akan kita gunakan. Nah, dalam pembuatan peta jangan lupa nanti informasi administratif itu sangat penting ya. Nah, data informasi administratif ini disebut dengan SHP RBI ya. Kita bisa download ya di sini. Kan klik saja gitu ya di Google. Mana tadi saya? Di sini ya, kan klik saja. Ya. RBI Lampung Selatan ya, karena ITERA berada di Lampung Selatan. Ini saya sudah download, pernah download ya berarti ini. Nah, dicari ini Lampung Barat. Nah, SHP RBI Kabupaten Lampung Selatan, kalian download saja. Ini free, nggak perlu akun dan sebagainya. Ini silakan di download gratis ya. Dan di sini download langsung. Nah, kita tunggu. Oke, kalau selesai silakan bisa di close ya. Selesai. Oke, nah udah selesai. Tempatnya di sini. Kita pindahkan ke dekat data DEM kemarin nih, kita download juga data DEM ya. Nah, oke, paste di sini. Kabupaten Lampung Selatan RBI ini ya. Nah, sekarang kita buka ArcMap lagi ya. Kita buka ya, layar tambah data. Apa yang pertama kali betul perlu kita apa namanya itu masuki gitu ya? Itu adalah yang kita buat kemarin gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan ya di sini pengajaran software tambang. Kalau nggak salah kemarin kontur ya namanya. Kontur RA, RB, RC 2024 ya. Kita tambahkan. Nah, oke. Okay. Oh, tapi sebelum itu ya, ini saya remove dulu. Saya belum memberitahukan bahwa ada setting ya, settingan seperti global mapper. Itu settingan untuk koordinat yang akan kita pakai di ArcMap gitu ya. Karena ini masih belum tentu ArcMap kan bukan cuma Indonesia yang menggunakan ya, seluruh dunia. Jadi kita harus membuat dulu bahwa area yang kita buat ini berada di koordinat di Indonesia gitu ya. Caranya bagaimana gitu ya? Caranya kalian klik aja kanan di layer ya, properties. Nah, nanti ada di sini koordinat sistem. Pastikan di sini ada WJS 84 UTM zona 48S. Ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Lampung itu masuk ke dalam zona 48 short term gitu ya. Jangan yang lain itu ya. Oke. Nah, ini udah. Kalau udah kita oke kan play gitu ya. Kalau enggak kalian cari aja di sini ada ya. Kalian aja cari di sini project system coordinate system ini itu di UTM ada gitu ya. UTM WJS 84 short term. Nah, ini ya. Pilih yang 48S. Nah, ini. Gitu ya.
Oke, bisa ya? Kita oke kan. Ya. Nah, kalau udah oke, baru tadi kita tambah yang pertama kontur ya. Add. Oke. Ini apa ini? Nah, udah ya. Jadi ini kontur yang kita buat kemarin gitu ya. Nah, udah. Oke. Terus apalagi yang kita ingin masukkan gitu ya? Kita ingin masukkan itu adalah layer RBI gitu ya. Ditambahkan RBI tadi kita simpan di situ ya. Oh ini belum ya. Dia belum nge-refresh ya. Belum kebaca ya. Pengajaran bertambang ya. Baru kita tambahkan naik ke kanan ya. Add layer. Nah ini harus dibuat yang baru ya foldernya ya karena nggak kebaca ya. Berarti dia harus dibuka yang baru ya. Kita buat di Alio ya. Kata divisi ya. Bukan dokumen. Ya dokumen ya. Itera pengajaran software tambah. Oke. Ntar ya. Bisa pindahkan saja ya. Oh ini kayaknya harus diekstrak, maaf ya. Harus diekstrak ya. Dia harus diekstrak ya, saya lupa, maaf ya. Nah, kalian add, ya. Nah ini ya. Nah, kalau kalian klik 2 kali di folder itu banyak sekali gitu ya. Oke. Misal saya mau mengetahui nama-nama daerah ya, administrasi, nama-nama kantor gitu ya. Ada administrasi, batas kabupaten ya, ada batas ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau mau ditambahkan gitu ya, kita bisa menambahkan batas kontur yang kemarin ya, misalnya ITERA gitu ya. Oke. Add, balik, oh ini nggak ada ya. Ini oh ini. Nah, ini aja ya. Nah, ini langsung gitu ya, ini kontur gitu ya. Uh, Kalau mau masukkan batas ITERA, kita buka ini dulu ya. Uh, Global ini ya. Global global ya. Nama itu apa namanya itu? Arts Google Earth Pro ya. Bentar ya. Ibu bulan ya? Bulan. Nah ya. Jadi kalau kita lihat kemarin, kita buat di sini. Nah ini ya.
Nah, ada wilayah ITERA ini ya. Ini yang merah ini. Kita ini saja. Nah, ini ya batas ITERA nih ya. Kita klik kanan ya. Sip. Nah, pakai ini ya. KMZ atau KML. Silakan kita coba dulu ya KMZ ya. Kita simpan. Mana tadi? Pengajaran solar tambang. Nah, sini wilayah ITERA KMZ ya. Kita simpan. Nah, udah. Sekarang buka lagi nih ya. Kita tambahkan di kanan add ya. KMZ ya. Kalau nggak ada, coba kita yang lain. KML. Aku baca deh. Aku baca deh. Bentar ya. Pakai lokal dan drag langsung aja ya. Oke ya. Jadi perlunya kita tahu beberapa software ya. Kita coba data Google Earth Pro ya, bisa dibuka di software apa gitu ya. Coba kita buka di Global Mapper ya. Siapa tahu bisa ya. Ini saya tuh bisa kok ini, jadi nggak bisa ya. Nah ini ya. Oke. Nah ya, ini udah jadi ya. Terus yang ini caranya ya bagaimana? Kita klik kanan aja ya, layer, terus export layer new file di XF. Oke. Nah ini udah semua. Nah, oke. Simpannya di sini aja ya. Jadi kita taruh saja lah. EU, Litera ya. RA, RB, RC 2024 XF. Save. Ya, udah. Bisa tekan close ya. Sekarang kita tambahkan di sini add ya. EU. Kita nih ya. EU Litera RLBC nih kita add. Nah, jadi di sini ya. Muncul di sini tengah-tengah ini itu bisa kita edit gitu ya. Nah, ini misal yang tengahnya itu kan isi gitu ya, berarti itu adalah poligon ya. Poligonnya kita uncheck aja. Nah, gitu. Terus ada juga polyline. Nah, polyline ini kita bisa edit yang warna merah, klik warna merah ya 2 kali. Oke. Nah, nanti kita itu poin ya, salah maaf ya, salah klik ya. Polyline ya, yang ini Pak, saya gede dikit. Nah ini ya polyline, klik kanan, ini klik aja di merah. Nah kita bisa buat itu balin gitu ya, misal 3, warnanya bisa biru, merah dan sebagainya ya. Nah seperti ini nih. Jadi uh, topo gitu ya, ini batas iupnya gitu ya. Oke. Nah, dua hal ini yang baru kita importkan. Jadi yang lain misal kita lihat mau tambahkan lagi itu yang RB tadi, kalian mau informasi apa misal gitu ya.
ada perkantoran gitu ya. Bentar. Kita cari di sini kantor PLN, kantor makam gitu ya. Pelabuhan, pasir, mega, pesisir. Nah, pemerintahan ya. Pemerintahan saja ya. Kita add. Nah, ya, kalau kita uh, banyak sekali ya, tapi belum ada namanya. Kita pengen lihat ya. Kita pengen lihat yang kena di sini itu ada ya dua gitu ya, satu dua. Kita mau lihat apa sih sebenarnya ini ya. Nah, kalau kita mau lihat ya, ini diklik kanan properties ya. Kalau di properties nanti di simbologi ya, di kategoris. Nah, nanti kita munculkan nama objek. Oke. Terus add values. Gitu ya. Apa saja. Tapi kita add all values juga boleh gitu ya. Nah, nanti di apply ya dan oke. Okay. Oh ya maaf ya. Belum di label ya. Jadi kalau kita ada apply ya, jangan lupa ke label dicek ya. Label filter in this layer, nama objek dan nanti warnanya apa tulisannya. Karena background kita warna hitam, kontrak warna hitam, mungkin kita sebaiknya warna merah saja ya. Tulisannya kita ubah 10 dan apply ya. Oke. Nah, nanti kalau kalian lihat di sini memang tepat ya. Di sebelah barat kita itu ada kantor polisi atau polseknya Sukarame ya. Kantor polsek Sukarame atau kantor polisi sektor Sukarame. Oke. Terus di atas ya itu bagian utara itu kan Belwis ya. Di Belwis itu sudah ada LP ini ya, lembaga permasyarakatnya ya. Oke. Nah, ya kalau misalnya Pak, informasi yang lain kok ITERA nggak ada gitu ya. Jadi peta RB ini memang nggak update setiap saat ya. Kalau mau update ya kalian tambahkan sendiri nanti ya, di RBI ini gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Sekarang ada lembaga pemasyarakatan Lampung gitu ya. Ada kantor polisi Sukarame. Nah, terus selain itu kalian mau nambahkan apa lagi? Ya, tambahkan jalan misal. Kita cari aja jalan di sini. JJ ya. Banyak sekali ya data RBI ini ya. Eh, Sungai juga boleh ya. Siapa tahu ada sungai gitu ya. Mau ngecek silakan juga ya. Tapi kita sekarang itu mencari jalan dulu aja ya. Jalan mana jembatan. Nah, ini jalan ya. Jalan. Nah, gitu ya. Banyak sekali jalannya gitu ya. Oke, nah ini jalan. Oke. Nah, jalan ini mau dicek juga boleh gitu ya. Cek di simbologi ya. Cek di sini kategorisnya nama RJL gitu ya. Add values. Oh, ternyata nggak ada nama jalannya. Kalau nama ini nggak ada ya. Nah, biasanya jalan tuh nggak ditampilkan nama jalannya ya. Sampai seperti ini saja. Oke. Terus kira-kira apalagi sungai gitu ya. Kalau misalnya jalannya nggak perlu, kita uncek saja, dia hilang ya. Misal kita mau ada sungai nggak gitu ya di Tera. Nah, di sini sungai S. Nah, ini sungai ya. Nah, ini ada sungai gitu ya. Sungai ini. Oke. Tadi ada boleh juga nanti sungai yang tadi ya, ada dua sungainya ya. Nah, sungai ini juga ada. Nah, tapi dia nggak muncul ya sungai ini. Gede ya, biasanya sungainya gede. Bukan nggak kebaca. Sungainya yang ini ya. Oke. Ini sungai gede, nggak kebaca di sini nggak ada ya. Oke. Kalau nggak kebaca ya untuk apa ya. Nah, ya udah. Jadi kita yang ini jalan nggak usah kita remove ya. Sungai ini oke, yang ini kita remove. Nah, sungai ini
kita bisa buat lebih tebal, 2 atau 3. Misal warnanya sungai itu biru aja lah gitu ya. Nah gitu ya. Terus yang iup kita tadi, nah ini ya, jangan ini, berarti kita misalnya warnanya kuning aja lah ya. Nah gitu ya. Jadi ini sungai ya, ada informasi gitu ya. Oke, kalau mau cek yang sungai tadi kayaknya ada namanya ya. Di kanan ya. Di kanan ya, properties. Nanti ada simbologi kategoris nama objek ya, add values ya. Nah, kalau kalian tambahkan semua aja ya biar dia ada namanya. Jangan lupa tadi label ya, cek ya. Nah untuk nama sungainya tadi kita misalnya warna hitam saja ya, dan tulisannya 10. Nah, 10. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat sungai gitu ya, ini ada Y Tanjungan ya, nama sungai yang ini Y Tanjungan. Yang di sini nama sungainya Y Kandis ya. Ya nggak beruntung ya kita ya buat konturnya nggak lebar ya, tapi ya tahu lah ya di sini ada Y Tanjungan. Ternyata apakah benar ada sungai gitu ya di ini masih tanahnya Itera gitu depan itu ya. Oke, anak sungai ya, bukan sungai ya. Tapi kalau lihat memang ada seperti channel gitu ya, Y Tanjungan itu ya. Oke, nah itu cukup ya. Kalau semakin banyak informasi yang kalian butuhkan ya tinggal ambil saja gitu ya di data RBI ini gitu ya. Ya kalau lihat kalian ada empang, jembatan dan sebagainya. Nah, oke cukup ya. Ini dulu cukup ya. Nah misal ini cukup gitu ya. Oke, sekarang kita mulai membuat petanya gitu ya. Jadi serasa objek atau fitur gitu ya, atau kelengkapan peta sudah cukup di sini, kita langsung edit di sini ya. Nah ada layout view. Nah di sini layout view-nya masih landscape ya. Kita coba buat dia, sorry masih portrait ya. Kita buat dia landscape gitu ya. Back and ini ya. Nah di sini kita bisa atur, misal kita mau buat di A4 gitu ya, pilih A4 ya, terus landscape gitu ya, dan oke. Nah seperti ini ya. Kalau misalnya kebesaran ini bisa dikecilin. Nah gitu ya. Nah ini kalau misalnya kurang besar kita bisa main skala gitu ya. 100.000 tambah kecil ya, 10.000 kebesaran, 24.000 cukup nggak gitu ya. Kalau nggak cukup gitu ya, kita besarin lagi kalau mau nge-full ya. Coba kalau kita misal 20.000 ya, 20.000 di sini ya. Oke, kalau misalnya 15.000, nah ya, misal ini ya, ini 15.000 nih gitu ya. Dah, nah udah cukup lah di sini ya. Jadi nanti peta kita 1:15. Saya ini dulu ya, saya minta waktu 5 menit ya. Baik ya, kita lanjut ya.
Jadi hal yang pertama, kita buat frame dulu ya. Frame atau batas peta ya. Dengan cara kita akan menambahkan layer gitu ya di pinggir ini gitu ya. Jadi ini udah diarahkan gitu ya. Nah, kita, seperti ini ya. Tambahkan draw ya. Oke, tambahkan draw ya. Taruh di sini. Nah, yang pertama kita buat rectangle ini ya untuk ya karena batas terluar ya. Kita buat rectangle ini, klik, ikuti aja batas yang kita buat A4 tadi ya. Nah, gitu ya. Nah, terus ini ya ini kita properties ya. Jadi fill colornya nggak ada ya, no. Outnya kita hitam gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, jadi udah ada tuh garis pinggirnya ya. Oke. Nah, itu penting ya agar rapi. Oke. Nah, kalau udah yang ini juga bisa kita besarin ini ya. Nah, misal kayak gini. Dia nggak berubah ya, tetap 15.000 gitu ya. Oke. Nah, dia nggak berubah ya. Nah, apa disesuaikan. Nah, kalau ini udah gitu ya. Satu lagi penting kita lanjutkan ada grid gitu ya. Ada nanti ada grid itu seperti per kotak-kotak gitu ya, membagi peta kita ini menjadi beberapa bagian zona gitu ya. Nah, kita klik kanan, klik dulu ini, jangan salah klik, jangan sampai klik ke sini ya, tapi klik di petanya ya. Nah, di sini ya. Klik kanan properties ya. Tunggu saja, nanti ada pilihannya grid di sini. Oke. Kita new grid ya. Kalian silakan pilih ya, mau measure grid gitu ya. Seperti ini formatnya atau referensi ya. ABC A1 gitu ya. Tapi yang paling umum tuh seperti ini ya. Nah, umum dia mengikuti koordinat dunia gitu ya. Nanti namanya silakan aja nambah grid. Misal nama gridnya ini untuk format saja ya. Misal grid RA, RB, RC gitu ya. Kita next. Nah, oke. Okay. Untuk ini next saja gitu ya. Nanti mayor dengan minornya udah pas ya, tebal dan tipis ya. Next lagi. Ini nggak usah, finish ya. Nah, ini udah jadi gitu ya. Oke, kalau udah jadi kalian bisa apply dulu ya. Kita lihat. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, tapi kita nggak tahu ini ya. Ini kan 105, 1830, 105, 19. Artinya bedanya 30 detik. Kalau kalian merasa oh ini kebesaran kita mau kecilin gitu ya. Nah, nanti kita atur lagi ya. Klik kanan ya. Klik ini dulu sama. Klik petanya, klik kanan properti ya. Pilih grid ya, yang ini. Kita ke properties ya. Kita edit lagi. Terus nanti intervalnya kita ubah ya. Jangan 30. Kalau misalnya kita mau kecilkan, kita artinya ininya diperkecil juga, misalnya 15 ya. Yang ini juga 15. Oke, dan oke. Nah, ya. Nah, dia akan lebih kecil ya. Nah, terus ada lagi yang ininya ya. Kalau bisa yang kiri kanan ini gitu ya, itu jangan seperti ini ya, horizontal tapi vertikal gitu ya. Nah, di mana mengaturnya ya? Eh, Klik lagi di sini ya, di peta dalam, klik kanan properties ya. Nah, tadi grid ya, properties, terus kita ke label ya. Label axisnya semuanya ada gitu ya. Nah, untuk label orientation untuk vertikal tuh yang mana? Kiri dan kanan ya, left dan right gitu ya. Terus merasa kalau size-nya kurang besar, kalian bisa besarin ya. Dan bisa juga ditebalin gitu ya. Nah, kita apply, kita lihat dulu ya gimana jadinya.
Nah, seperti ini ya. Gitu ya. Kalau merasa Pak terlalu uh, dengan marginnya terlalu dekat, nah bisa kita atur gitu ya. Skalanya nggak akan berubah gitu ya. Skalanya tetap di 1:15 gitu ya. Misal ini kurang tanggung gitu ya, gedein dikit, nah gitu ya. Atau bisa kecilin dikit, nah, bisa juga ya, nggak jadi masalah ya. Nah gitu ya, karena ada uh, batas garis yang tanggung gitu ya. Yang atas pas lah ya, yang atas ya. Atau kurang dikit ke bawah. Nah gitu ya. Oke. Yang setelah ini ada yang ditanyakan? Nah, nanti kalian belajar dari video aja ya. Nah, sekarang mungkin udah kelihatan agak peta-peta dikit lah gitu ya. Nah, di sini ya. Kita bisa kecilin ya. Nah, sebenarnya di peta kita udah jadi nih sebenarnya ya. Tapi ada harus keterangan gitu ya. Nah, keterangannya ini kita buat ya di sini sama seperti tadi kita buat bagian kotak gitu ya di sini rectangle ya. Kita di sini biar rapi. Nah, terus ya kita ke bawah dikit biar rapi. Kita tarik ke bawah lagi ya. Samain ya. Nah, gitu ya. Kalau udah sama seperti tadi ya, kita klik. Nah, di sini bisa langsung sebenarnya. Ini ya, no color ya. Terus yang pinggirnya hitam gitu ya. Tapi nggak bisa ngatur tebalnya. Kalau mau ngatur tebalnya yang klik tadi ya, klik kanan ya. Kalau ini udah, apa hal pertama kali kita harus buat? Itu kita buat judul ya. Nah, di sini ya, buat judul teks ya. Taruh di sini. Nah, kita buat misalnya peta ya. Peta eh, kontur peta kontur wilayah ya. Enter. Kita atur dulu ya. Di sini cukup di sini. Nah, kita properties aja. Nah, di bawah enter gitu ya. Institut Teknologi Sumatera ya. Nah, sekarang uh, udah teksnya ini gitu 10, kita apply saja dulu ya. Oke, nah ini ya. Oke, kalau misalnya Pak dia harusnya kiri kanan ya, saya lupa ya. Properties lagi ya. Nah di sini ya, dan oke, ya udah pas lah gitu ya. Kalau kurang besar gitu ya, nanti di sini bisa itu kita atur ya. Kita di sini kita mau klik di sini dia mau 12 bisa gitu ya. Terus dia mau bold, nah bisa gitu ya. Ini namanya adalah judul peta. Terus Pak ada yang lupa Pak gitu ya. Ada yang lupa itu insert peta ya. Misalnya kita insert picture untuk Itera ya, ada nggak Itera? Kita download dulu aja ya. Kita belum ada logo Itera ya. Yang backgroundnya belakang aja. Yang putih ya ini aja. Oke, kita simpan gambar ya, di download logo Itera. Ya, simpan, balik lagi ke sini, terus insert picture ya, di download tadi ya, di picture download logo Itera open. Nah ini ya, logo Itera kita kecilin, taruh di sini. Oke, nah ya, ini udah ada logo, ada judul. Kira-kira ada lagi yang tahu kira-kira apa lagi yang diperlukan? Nah, ada pada tidur nih kayaknya ya. Arah mata angin ya. Jadi insert ya, arah mata angin ini not row gitu ya, bisa di sini ya. Nah, kita pilih aja sesuai dengan keinginan kalian ya. Yang kalau saya umum saja ya, yang ini aja nih ya, kalau saya ya. Oke.
Nah, ini geser ke sini ya. Nah, itu ya. Cara matangin gitu ya. Terus semuanya kalian akan masukkan di menu insert ini ya, insert gitu ya. Ada lagi namanya skala bar, skala teks gitu ya. Jadi kita misalnya mau buat skala teks dulu ya, atau skala bar dulu ya. Skala bar mana yang umum digunakan ya? Misalnya yang ini ya. Oke, ini yang di atas, ini yang di bawah, bebas saja ya tulisannya. Karena ini yang apa namanya itu skala bar dulu, bagusnya ini. Karena di bawahnya kan ada skala teks ya. Ini kita oke kan ya. Nah, ini ya. Terus setelah ini kan nggak pas ya. Mau dikecilin bisa itu ya. Tapi kok satuannya miles gitu ya. Kita klik kanan, properties ya. Kita atur scale-nya, nggak apa-apa 44 ya. Tapi jangan miles gitu ya. Tapi misalnya kilometer atau meter gitu ya. Nah, kilometer ya. Label positionnya itu judulnya itu setelah ya, after bar ya, gitu ya. Singkatan labelnya kini aja kalau kilometer ya. Nah, gitu ya. Kilometer. Kita oke kan dulu ya. Oke. Oke. Nah, ini skala barnya gitu ya. Ini kan berarti kalau kita buat seperti ini, nah, kita gedein dikit. Dikit. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini, nah itu ya. Kalau mau gesernya tekan shift ya. Dia akan shift geser ya. Nah, ini ya kalau 0, 0,1 jadinya kalau dikalikan 1000 berarti 0 ini ya. Ini 125 ya meter, 250 meter, 500 meter, 750 meter ya. Ini 1000 meter atau 1 kilo gitu ya. Nah, setelah itu apa lagi? Kita coba insertkan skala bar ya. Skala bar. Skala teks. Nah, ini belum ya. Nah, kita biasanya pakai 1 senti digambar dan berapa ukuran di sesuaian. Karena kita sudah milih kilometer, bagusnya ini ya. 1 sentimeter digambar itu sama dengan 10 kilometer di tempatnya gitu ya. Atau nanti ya bisa juga yang lain gitu ya. 1 sentimeter ini sama dengan 10.000 meter misalnya itu bisa juga ya. Tapi apa yang akan kalian buat gitu ya sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini masalah skala ini ya. Nah, kalau enggak kan ini aja absolute scale gitu ya. 1 banding 1 juta. Maksudnya gini, 1 senti di peta itu 1 juta senti di sesungguhnya atau 1000 meter gitu ya. Senti ke meter kan 10.000 meter gitu ya. Oke, nah misalnya kita pilih saja ya. Kita oke kan. Ini. Oke. Nah, kalau misalnya Pak, oh, kurang bagus Pak ini ya. Ya udah ya, pilih aja kalian kalau mau gitu ya. Skala teksnya yang umum gitu ya. Kalau saya yang umum itu ya yang ini aja nih, absolutnya aja ya. Jadi ini gitu ya. Kalian klik sana kanan aja, properties ya 1 banding 15 gitu ya. Formatnya boleh kalian tebelin ya sama hurufnya 12 ya dan apply. Nah, jadi yang ini 1 banding 15 sama seperti ini ya. Kalau ini diubah 20 20 juga ya. Kalau dia 15 gitu ya. Jadi ada skala bar, skala teks gitu ya. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi ada namanya legenda gitu ya. Sekarang kita batasi lagi ya legenda gitu ya. Dalam suatu box lagi ya. Misalnya seperti ini ya. Ini seperti ini ya. Backgroundnya nggak ada. Pinggirnya warna salah ini.
ya. Nah, terus di sini kita tambahkan teks ini ya, namanya legenda ya, seperti itu buat. Oke. Klik kanan ya, atur. Oke. Dia di pinggir ini gitu ya. Ini enggak usah. Simbolnya silakan kalau mau ubah gitu ya. Ukurnya 12 volt itu ya. Oke. Oke. Udah gitu ya. Udah legenda. Apa yang pertama kali kalian mau munculkan gitu ya. Oke. Misal kalian mau munculkan ini, tapi legenda ini sebenarnya bisa otomatis ya. Nah, legenda ini. Misal ini tadi, tapi namanya akan jelek gitu ya. Makanya dibuat manual. Kalau mau, ini diubah semua dulu namanya ya. Misal ini pemerintahan apa gitu ya. Oke. Nah, ini buat manual saja gitu ya. Misal yang ini kita buat manual gitu ya. Yang bisa di copy nih harusnya. Oke. Oh, salah ya. Mana Polygon ya. Nah, Polygon ini kita buat kayak gini ya. Aduh, bentar ya. Tekan enter ya kalau udah ya. Oke. Ya. Jadi udah ini gitu ya. Kita sesuaikan dengan ini ya. Tengahnya dia nggak ada. Yang pinggirnya dia warna kuning. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita gedein, kalau misalnya kurang tebal ini ya, sekarang klik kanan aja. Ya, ngelek ya. Properties ya. Nah, kita tebalin misal 2. Nah, kita apply, kita lihat. Nah, kalau pas, oke. Nah, ini kita copy aja ini ya. Nah, gitu ya. Copy di blok ya, tekan kontrol ya, dan di drag aja ya. Oke. Nah, sekarang ini kita buat, mau kalian klik 2 kali juga boleh, tapi agak susah biasanya. Klik kanan, properti saja ya. Tulis namanya batas wilayah ITERA gitu ya. Nah, nggak usah bold gitu ya, cuma simbol, boldnya nggak usah gitu ya. Dia 12 aja dan warna hitam misalnya. Oke. Oke. Nah, gitu. Ini yang pertama gitu ya. Ini dia. Nah, yang pertama batas wilayah gitu ya. Terus apalagi gitu ya yang perlu kita uh, buat gitu ya. Yang di sini ada warna kayak garis putih ya, pink gitu ya. Itu adalah sungai. Jadi kita tambahkan saja gambar gitu ya. Di sini boleh ya, line line gitu ya. Ini aja line. Gitu. Nah, klik kanan, properties ya. Nah, 2 gitu ya. Warnanya pink. Pink ini. Nah, gitu. Ini terlalu tajam ya. Ini. Oke. Nah, itu ya. Tapi pinknya nggak cocok ini ya. Kita klik kanan lagi. Tebelnya cuma 1 ya. Nah, gitu ya. Kita warna apa ini? Oh, oke. Kita sesuaikan itu ya. Warnanya ya. Bukan warna ini tapi. Ini ya. Oke. Nah ya, mirip ya.
Terus yang ini kalian drag aja nih ke bawah ya. Adapter. Nah, kalau nggak rapi ini dirapikan. Nah, kayak gitu ya. Klik kanan properties, namanya sungai gitu ya. Mulai oke. Oke. Terus apa lagi? Ya silakan aja tambah kira-kira nanti apa saja parameter di sini gitu ya. Terus apalagi yang penting gitu ya. Yang penting lain itu adalah sumber peta gitu ya. Ini di copy ya. Kita di sini ya. Tambahkan di sini. Klik kanan properties, kita buat sumber peta gitu ya. Oke. Nah, oke. Enter gitu ya. Nah, sumber peta ini tadi adalah dem ya. Yang pertama itu dem nas dan ya Jamnas Provinsi Lampung pertama ya. Yang kedua RBI Kabupaten Lampung Selatan. Itu yang kita gunakan ya. Yang lain nggak ada ya. RBI dengan Lampung Selatan. Tapi kalau misalnya kita buat peta geologi, sumber petanya itu apa ya? Misal peta geologi Provinsi Lampung atau peta geologi Indonesia gitu ya. Itu tolong dibuat gitu ya. Oke. Nah, di sini. Nah, kalau misal aduh, tulisannya agak harusnya dibedakan gitu ya. Bisa juga gitu ya. Jadi yang ini gitu ya. Di kanan ya, ini tengah-tengah gitu ya. Ini dihapus aja nih. Hapus ya. Nah, ini sini gitu ya. Terus kita legendanya copy lagi di sini ya. Klik kanan properties uh, sumber peta titik 2 gitu ya. Dan ukurannya ya, harusnya ini 12 ya. Yang ini 10 aja ya. Klik kanan properties di sini aja ya. Nah, di sini bisa nih 10 ya. Nah, gitu ya. Atau kalau kalian misalnya apa bagusnya itu dinomorin boleh juga ya. Kayak gini, 1 titik spasi 2 titik spasi gitu. Itu bisa juga. Tapi di rata kiri ya. Nah, gini. Boleh juga seperti ini ya. Nah, oke. Nah, nah, terakhir kira-kira apa yang kalian tak ketahui data yang diperlukan tambahan di sini untuk peta? Biasanya indeks peta, Pak. Ya ya, indeks peta. Rehan pernah buat peta, Rehan? Alhamdulillah pernah, Pak. Pernah ya. Jadi terakhir di sini namanya indeks peta ya. Di sini Rehan tahu nggak menjelaskan apa itu maksudnya indeks peta? Tahu Rehan? Izin menjawab, Pak, sesuai dengan pengetahuan saya, Pak. Untuk indeks peta itu biasanya bentuk wilayah dari peta yang udah kita buat, Pak. Biasanya bisa diambil dari Demnas, nantinya itu buat sebagai batas pengukuran apa namanya wilayah yang udah kita ambil, Pak. Misal di Pulau Sumatera, ya di Lampung, nanti di bagian wilayah Lampung ya, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi indeks peta itu adalah tinjauan gitu ya. Jadi peta yang kita buat seperti ini, kita nggak tahu sebenarnya ini daerah mana kan. Kalau kayak gini kan Institut Teknologi Sumatera. Ya kalau misalnya orang tahu Sumatera gitu ya. Tapi kalau nggak tahu, makanya perlu indeks peta gitu ya. Orang ya lebih tahu bentuk gambar peta gitu ya. Misalnya Sumatera gitu ya. Terus nanti di Sumatera itu ada wilayah Sumatera Selatan, ada wilayah provinsi Lampung gitu ya. Nah itu ya, jadinya meninjau peta kita ini, tapi view-nya atau look-nya gitu ya, tampaknya itu lebih luas gitu ya. Tapi kita tahu lokasinya di mana gitu ya. Nah saya belum ada ini ya. Nah gunakan
Sebenarnya layernya Sumatera yang bagus ya. Saya masih simpan nggak ya? Pengajaran saya tambah minggu 4 geologi batu. Nah, saya nggak download yang ini ya, yang apa namanya itu, batas Sumatera gitu ya. Nggak ini lagi. Bentar. Ini udah nggak ada. Di sini ada. Atau gini aja lah ya, kita soal lagi ini ya. Tadi ada, kita tambahkan batas administratif kabupaten ya. Di kabupaten ini ini di copy aja sebenarnya, ini di copy. Kamu juga bisa copy gitu ya, MPS ya. Ini aja lah ya, di kanan, di copy. Nah itu yang muncul di sini aja. Ini bisa kalian delete ya di sini. Nah yang di sini aktif layer ya, ini bisa kalian kecilin ya. Nah, indeks metode seperti itu ya. Tapi nanti kita olah ya, biar enak melihatnya ya. Nah ya, di sini yang ini layarnya nggak perlu. Mulai nggak perlu. Yang perlu ini saja ya. Kalian bisa remove aja biar nggak berat. Laptop kalian kalau remove bisa ya. Kita perlukan satunya aja nih. Nah, gitu ya. Dan ini kita skalanya tolong dibesarin ya. Ya, tapi berarti gridnya nanti kita ubah ya. Atau dia banding 1 juta. Oke, nah, kalau udah klik kanan ya. Nah, pilih yang ini. Gridnya kita perbaiki ya. Gridnya kita besarin gridnya. Nah, ini properties ya. Gridnya di intervalnya kita gedein nih. Misal perbedaannya di 5 derajat ya, kita lihat dulu 5 derajat ya. Dan ini kita buat 0. Nah, dengan 5 lah ya, 10 lah ya, 10 derajat. Dan oke, apply oke. Nah kalau 10 nggak kelihatan ya.
berarti 5. Misalnya kita janganlah 2 ya. Dua juga kelihatan ya. Terlalu besar 2 ya. Berarti 0, 0. Yang ini 30 menit ya, setengah jam ya. Ada kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan ya. Berarti properties kita di 5 aja coba. 5. Oke. Nah ya, seperti ini 5 ya dia. Kalau misalnya terlalu rapat gitu ya, bisa juga kalian ini ya, ubah lagi ya. Tapi seperti tadi ya di properties, kalau seperti ini yang muncul itu baiknya yang atas dan kanan saja ya, yang kiri dan bawah nggak usah itu ya. Jadi kalau kita di label ya, yang left itu nggak perlu ya, yang button juga nggak perlu. Jadi apply. Nah seperti ini ya nanti ya, kita oke kan. Oke. Nah nanti ini ya bisa diubah gitu ya sebenarnya, bagusnya yang mau ditambahkan silakan ya, properties ya. Misal nama kecamatannya ya, di simbologi kategori ya, nama objek ya, add value, daerah situ Jati Agung. Oke. Apply ya. Nah ya, Jati Agung yang merah berarti gini ya. Terus kalau kalian mau dia ada nama, tapi nggak usah kalau nama ya, jarang ya di indeks peta itu nama jarang ya. Oke, nah ini terus satu lagi tadi ditambahkan iup-nya ya, biar ada ini ya. Nah di sini ya, kalau misal nanti iup-nya ini nggak terlalu kelihatan, kalian poligonnya ini ditampilkan aja ya, gitu ya. Fill-nya diisi warna merah. Nah gitu. Nah jadi atau Pak ini kan warna kuning, jadi ini warna kuning bisa juga ya. Kuning ya. Pinggirnya warna hitam misalnya. Tapi tetap kuning juga ya. Nah, kuning semua. Gitu ya. Tetap warna merah ya. Tapi ini kuning ya. Yang ini itu line ya, polyline-nya merah ini. Dirubah warna kuning ya. Jadi tebalin ya. Warna kuning. Kita ada warna kuning semua. Gitu ya. Nah, di sini. Oke. Dah. Sebenarnya ini menunjukkan, tapi di sini kan orang nggak tahu nih ya, kalau ini kecamatan Jati Agung gitu ya, kecamatan Kalianda dan sebagainya ya. Nah kalau ada data ya, saya tadi cari tadi ya, yang gambar Sumatera sebenarnya, saya ada kemarin, udah saya download, tapi saya lupa taruhnya di mana gitu ya. Kalau itu ada sebenarnya bagus sekali ya, karena nanti kelihatan yang pinggir-pinggirnya ini lautan gitu ya, samudra gitu ya. Nanti Pulau Sumatera, di Pulau Sumatera itu paling ujung ya, paling bawah itu adalah Provinsi Lampung. Nah, nanti yang warna kuningnya itu di situ gitu ya. Jadi menunjukkan yang warna kuning atau iup wates itera ini itu berada di Pulau Sumatera yang paling pangkal atau paling dekat dengan Pulau Jawa. Nah, itu maksudnya indeks peta gitu ya. Oke. Nah, kita kecilin lagi juga bisa ini. Oke. Nah, gitu ya. Oke, nah perlu kalian lihat di sini ya. Inilah sebenarnya peta yang memenuhi standar baku gitu. Ada judul, ada logo ya, skala bar ya.
ada legenda, sumber peta, dan indeks peta. Ini standar peta itu seperti ini ya. Nah ini udah bisa sebenarnya, atau misal kalian dibuat oleh siapa itu nggak perlu gitu sebenarnya ya. Karena kalau kalian menggunakan peta ini dan tanpa memasukkan sumber peta, berarti sumber yang membuat berarti itu punya kalian gitu ya. Nah terkadang kalian kakak tingkat kalian KPTA itu ditulis ya, dibuat oleh siapa, padahal nggak perlu sebenarnya ya. Nah oke. Nah terakhir kita simpan ya, kita simpan ya projectnya, simpan saja, dan kita bisa export map ya, kita ekspor dia ke dalam PDF biasanya. Kita bisa PDF ya, 300 saja ya. Kita simpan di pengajaran sobat tambang di sini ya. PDF ya, peta kontur ITERA ini kita simpan. Ya langsung ini ya. Nah, terus kita buka, harusnya dibuka sendiri ya. Tapi nggak buka ya. ITERA, kita pilih pengajaran sobat tambang, mana PDF-nya tadi ya. Nah ya, peta kontur ITERA RABC ya 2024. Nah ini PDF-nya ya. Oke. Nah kalau misalnya kalian besarin gitu ya, dia nggak pecah gitu ya, karena memang datanya bagus ya, bukan ngambil punya orang gitu ya. Ya paling logonya ini ya, tadi kan kita download sembarangan ya, agak pecah dia. Tapi apa yang kita buat gitu ya, itu nggak pecah ya, bagus dia. Mau di zoom berapapun dia tetap bagus. Artinya kalau kalian print ini bagus resolusinya gitu ya. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Baik. Terkait absen udah belum ya? Absen tadi. Ini kelas RC, RB, RA, udah semua ya? Nah ini pada tidur semua nih kayaknya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau udah semua ya, dan nggak ada pertanyaan ya, saya cukupkan untuk materi malam ini ya. Dan kita lanjutkan minggu depan ya. Tolong nanti ikut kelas, sepakati apa kita offline atau online-nya gitu ya. Ya kalau misalnya alasan dengan bisa merekam ya karena online ini ya silakan, nggak apa-apa gitu ya. Cuman kalau online sebaiknya kita gabung aja ya. Saya juga kalau berulang-ulang menyampaikan hal yang sama juga agak males ya. Kecuali kalau offline nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.